Perbedaan cetakan ini tidak hanya di buku ini aja, hampir di rata-rata semua buku. Ada beberapa percetakan yang memang kerjanya baik, sangat minim, tidak juga 100%. Yang benar cuma satu doang, Al-Quranul Karim. Selain Al-Quran, rata-rata masih banyak kesalahan. Pada part sebelumnya, Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus menceritakan latar belakang beliau menjadi seorang muhakkik dan menjelaskan langkah demi langkah tentang bagaimana beliau mengoreksi suatu buku. Pada part kedua ini, Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus akan menjelaskan banyak hal mengenai pekerjaannya sebagai muhakkik dan bagaimana fatalnya jika suatu buku terdapat salah dalam huruf maupun dalam tanda baca, terutama dalam mempelajari buku fikih. Ketika saya kerja di satu penerbit itu selalu minta saya waktu bekerja cepat. Kerja cepat ini tidak bisa. Ini perlu ketelitian. Ini gak penelitian. Sampai ketika itu ada salah seorang anak dari Syekh Muhammad Ali As-Sobuni datang kebenaran ke kantor kita. Itu dilihat kerja kita tuh, mereka tanya, "Inti ini mau jualan buku atau mau nulis skripsi?" Saya bilangnya enggak, kita pengen jual satu buku tapi bukunya memang benar-benar berkualitas dan kita pertanggungjawabkan, bukan hanya dunia, akhirat insya Allah itu pertanggungjawabkan. Penelitian ini memang banyak problem, apalagi kita mendapatkan satu buku memang yang kesalahannya itu banyak. Pernah ada satu buku hilang satu huruf wawunya. Saya lihat rujukannya itu saya paham, tapi begitu saya balik ke dia tidak paham. Saya teliti, ternyata ada huruf waw yang ini. Karena memang masalahnya agak sedikit rumit, saya coba bongkar buku-buku dia yang lain. Beneran tidak ada dan tidak ketemu. Tapi karena cetakan waktu itu semua sama, saya tidak berani robah. Saya hanya tulis catatan kaki. Mungkin ini ada huruf waw yang hilang, seperti di kitab ini bunyinya seperti gini, di kitab ini bunyinya ini, seperti kayak begini. Dan ini lamanya satu pekerjaan itu tergantung berapa banyak kesalahan buku yang kita sadur atau berapa banyak kesalahan buku yang beredar. Seperti buku ini yang banyak beredar. Dan ketika orang mencetak ulang, rata-rata rujukannya dari sini. Ini aslinya terbit Mesir. Dan ketika di sini salah, ya rata-rata semua tulisan mereka salah. Itu salah satu contoh-contoh yang kita kerjakan. Di pesantren itu kan ketika kita belajar itu, kita tahu kebutuhan kita ketika itu apa. Jadi ketika saya bikin buku, saya usahakan memberi catatan kaki di bawah. Selain tadi kesalahan-kesalahan ya, informasikan kesalahan, saya juga memberi tambahan pemahaman agar guru yang mengajar, karena ini kata-kata sedikit perlu keterangan, guru kan mau nggak mau ketika mau ngajar itu harus buka-buka buku, dan murid juga ketika diterangin oleh guru itu harus juga mencatat. Dan ketika saya merapikan buku ini, saya kan juga sama seperti guru-guru yang lain ingin memahami apa. Ketika saya paham dan saya dapat, nah itulah saya letakkan di bawah. Supaya mungkin orang-orang seperti saya yang tidak mengerti bisa memahami tanpa harus membuang waktu mencari di buku-buku yang lain. Biar murid-murid juga tidak repot-repot menulis. Ya kan, sudah kita catat. Bahkan ya di beberapa pesantren itu ketika mereka ulangan diambil dari catatan kaki saya itu tadi. Ada beberapa pesantren itu menjadikan itu sebagai hafalan. Ada 12 judul ya. Bulughul Maram, Tarikh Tashri', Al-Adhkar, ada lagi Al-Mawaid Usfuriyah, itu diterbitkan di penerbit yang pertama. Saya punya kakak. Saya tidak bisa cepat-cepat bekerja. Kalau memang membutuhkan waktu, ya pasti akan lama. Kalau tidak membutuhkan waktu, memang kitabnya sudah rapi, sudah bagus, jarang sedikit kesalahan, bahkan kalau bisa tidak ada kesalahan, ya sudah selesai. Saya juga tidak sangka ketika saya menyadur ini Syarah Ta'lim Muta'alim ini, saya pikir juga ya biasa seperti yang lain. Ternyata ini dari awal halaman udah banyak yang salah. Setiap titik ini kan harus dikoreksi, dan koreksi itu tidak sebentar. Kalau misalnya ini kebenaran hadis, berarti saya mesti cari hadis-hadis. Misalnya ini hadis riwayat Bukhari, belum tentu lafadznya lafadz Bukhari, bisa jadi lafadznya Abi Daud. Berarti saya juga mesti koreksi lafadz Abi Daud. Oh beda juga, mesti coba saya lihat lagi. Terus saya lihat di beberapa hadis seperti kayak gitu. Ya kita sadur, kita jadikan buku ini yang menurut saya pribadi betul berdasarkan rujukan-rujukan yang ada sama saya. Sebenarnya ini
bukan kelas saya ini untuk mentahqiq. Tidak ada air, maka tayamum saya. Ya kan? Sebenarnya banyak orang yang jauh lebih pantas, lebih kompeten, lebih alim. Cuma karena mereka ini memiliki kesibukan sendiri. Saya pikir ya, kalau tidak ada air, bolehlah tayamum. Maka saya anggap saya mengerjakan ini adalah tayamum. Seharusnya ada orang yang lebih pantas mengerjakan ini semua. Salah titik koma aja di pembagian waris itu bahaya. Akibatnya memang khususnya dalam fikih itu fatal. Seperti tadi yang saya katakan. Di antaranya itu ketika kita mentahqiq satu buku fikih, di situ tulisannya min syurutis shalah 'alal janazah an la yataqaddam 'alaiha. Syaratnya untuk mensolati jenazah, yang sholat ini tidak boleh lebih depan dibanding jenazahnya. Di situ tulisnya lau fi qabrin, kalau di kuburan. Nah ini kan bahaya. Ya, saya yakin ini ada huruf waw yang jatuh. Walau fi qabrin. Kalaupun itu sholatnya di kuburan. Tapi tulisannya memang begitu, tidak ada wawnya. Jadi syaratnya sholat jenazah, kita yang sholatin tidak boleh lebih depan dibanding mayatnya. Semua buku yang kita punya tidak ada huruf wawnya, maka saya tulis di atas apa adanya, tapi saya kasih komen di bawah. Mungkin saya rasa ini kesalahan tulis. Itu kita sebut tashrif. Tulisan berubah karena ketidaksengajaan. Ada lagi tahrif, sengaja merubah. Dan ini ada, ya kan, penerbit itu dari satu kelompok itu merubah isi buku. Di buku Al-Adhkar, judulnya aslinya Ziarah Gobror Rasul. Dirubah sama dia menjadi Ziarah Masjid Ar-Rasul atau Masjid Nabi. Jadi sengaja dirubah supaya dihilangin nih kata-kata kuburan, nggak boleh. Nah ini kan bahaya juga. Saya juga menulis di tiap buku ini, kalau ada kesalahan, kalau ada komplain, kalau ada apa, langsung hubungi begini. Ada juga memang ada orang telepon tanya, Beb, ini maksudnya apa, begini. Coba kita terangin, alhamdulillah, oh begitu, oh iya udah selesai, ya kan gitu. Tapi juga saya tetap menjamin bahwa buku ini bukan 100% betul, pasti ada salahnya.